Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ini kita lihat IHSG ya. IHSG sedang berada di area resistensinya gitu. Jadi untuk sekarang jangan terlalu agresif teman-teman. Ada dua kemungkinan antara IHSG berhasil nge-break resistance ini dan dia menuju all time high, atau dia jebol support yang di sini dan dia menuju ke 7050-an. So, jadi IHSG sekarang lagi berada di masa seperti ini dan berarti kita nggak boleh agresif dan kita harus disiplin money manajemennya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke sahamnya. Jadi hari ini gue mau ngebahas beberapa saham yang menurut gue agak high risk tapi menarik. Coba ya, menurut teman-teman menarik gak sih? Oke, yang pertama Jekon. Nah, Jekon kan kita lihat ya, dia naik 17%. Nah, waktu di 30 Agustus dia naik 20%. Nah, waktu dia naik 20%, volumenya gila-gilaan tuh. Teman-teman lihatin tuh ya, volumenya 2 kali gede. Koreksinya itu volumenya menurun lama-lama kecil. Yang harusnya waktu itu gue tunggu sampai di 141 ya teman-teman, waktu dia sampai sini kan siapa tahu dia turunnya ke sini ya, karena saham saking uptrendnya gitu, dia udah tanda uptrend nih dari downtrend parah. Dari reversal saking uptrend dengan volume gede, ternyata nggak dikasih ke 141, dia low-nya itu cuma 144. Habis itu dia rebound dengan volume kecil doang. Terus kemarin 9 September itu hari Jumat dia ngebreak ini 164 resistance-nya dengan volume yang gila banget. Nah, masalahnya dia ngebreaknya itu sampai tinggi banget nih teman-teman ya, sampai 199, hampir ke target dia di 202 dari Fibonacci extension, tapi dibanting turun tak turun. Oke, dia turun. Jadi Jekon ini kalau misalkan kita mau entry di berapa sih? Kalau gua sih maunya nunggunya dia tunggu diturun di 164 ya, berarti dia tes supportnya lagi. Hopefully kejadiannya kayak yang di sini ya, dia habis ngebreak ketahan terus dia turun sampai ke Fibo yang di sini atau supportnya, dia rebound ya, dan koreksinya kalau bisa ya low volume gitu. Jadi besok kita bisa pantau Jekon ini, kalau dia low volume koreksi ke sini menurut gue menarik. Dan kalau dilihat dari MACD emang strong uptrend, MACD strong uptrend ya, stokastik kelihatan akan cenderung turun sedikit, tapi ini dia masih melengkung ke atas kayak pengen golden cross. Nah, coba kita lihat broksumnya si Jekon nih teman-teman. Jekon 9 September itu masih small akum. Dia masih small akum ya. Jadi ini masih akumulasi, walaupun emang nggak terlalu gimana-gimana, lagi-lagi seperti gue bilang ini agak sedikit high risk nih. Jadi masuknya jangan porsi seperti masuk ke market cap yang gede banget gitu ya teman-teman. Silahkan diatur money manajemennya. Dan kalau kita lihat foreign dia akumulasi 1,5 miliar. Oke. Net buy-nya akumulasi 1,5 miliar. Itu untuk Jekon. Sekarang kita ke saham berikutnya. Itu MTDL. Oke. Nah, MTDL ini sebetulnya ini bukan yang agak high risk, ini sebetulnya yang biasa aja. Nah, gue pengen bahas karena dia ini kan berpotensi bikin cup and handle ya. Tapi ini dia belum bikin cupnya yang bener nih, baru begini tak. Nah, kenapa gue pengen bahas ini? Karena history repeat itself. Kita lihat MTDL waktu kepentok di resistance MA100, MA50 nya kan jadi support dia. Dia turun tak. Teman-teman liatin ya. Dia turun nih. Pas kena MA50 dia rebound. Oke. Dia rebound, turun lagi. Ya, doji, hammer, rebound. Dan dia breakout dari MA100. Waktu dia breakout MA100, koreksi lagi. Ini koreksinya bagus sih, habis breakout dia koreksi kena MA100, ada perlawanan, menurutku bagus.
doji naik lagi, breakout lagi MA 200 ketahan ya. Jadi anggap ini kayak MA 200 sekarang itu adalah resistnya yang dia ketahan. Tapi teman-teman lihat di 1 September dia low volume, kecil bener. Terus di 2 September low volume lagi, kecil bener. Turun low volume. Nah, ini kan di trennya dia yang handle ya. Maksudnya yang cup and handle nih, pattern cup and handle. Di cupnya dia bentuk hammer nih, ada perlawanan turun, ada yang ngelawan. Nah, dari sini menurut gue kelihatan menarik ya. Malah sih lebih menarik lagi kalau bisa dia turun sampai 650 nih di MA 100. Kalau dia turun di MA 100 650 menurut gue menarik tuh. Hopefully dia rebound gitu ya, kayak kejadian yang di sini. Nah, kalau misalkan dia rebound ya, teman-teman ada dua opsi sih. Teman-teman mau beli di 670 juga boleh, tunggu di 650 juga boleh. Kalau dilihat dari stokastik dan MACD emang kelihatan harusnya melemah dulu. Ya harusnya melemah dulu nih. Melemah dulu. Jadi jangan langsung main entry aja, tunggu dia sampai 650. Pas dia ada tanda-tanda ada perlawanan, teman-teman bisa lihat yang live ya. Maksudnya live secara langsung bisa dilihat dari RTI bisnis kan kelihatan tuh per menit ya dia chartnya. Dan live kalau ada perlawanan rebound ya bisa entry dan jual langsung jual di 685. Kalau dia break 685 maka MTDL valid bikin pattern cup and handle sih. Breakout dengan volume gede, target bisa ke 740 di area ini ya. Kalau menurut gue sih untuk MTDL seperti itu. Coba kita ngeliat ke block zoom-nya si MTDL. Nah ya kelihatan tuh MTDL normal akum, big akum nih teman-teman ya. Tapi emang akumnya emang yang masih dikit ya, masih dikit. Lagi-lagi market cap-nya emang gak terlalu gede ya MTDL itu. Net value-nya aja dia kemarin baru transaksi 0,8 miliar. Berarti masih 800-an juta ya. Tapi udah dibilang big akum. Oke. Jadi MTDL seperti itu nih teman-teman. Kita lihat ya, coba apa yang dilakuin foreign ke MTDL. Nah, foreign akumulasi MTDL nih. Dia akumulasi terus nih. Dari 24 Agustus sampai 9 September ya. Dia distribusinya cuma sedikit. 7 September buang 160 juta. Terus 1 September buang 660 juta. Teman-teman harusnya dari sini teman-teman lihat dia mulai akum dari 24 Agustus. Kita lihat langsung ke ini ya, 24 Agustus di mana tuh? Di mana ya? Nih, di sini foreign akum mulu nih. Tak. Makanya ada kenaikan. Dan ini koreksi. Kelihatannya foreign belum distribusi kok. Dia distribusi masih dikit, kecil. Jadi hopefully di 100 ini ketahan. Kalau kita lihat pakai Fibonacci ya, kita ambil dari swing low yang di sini, high-nya di sini. Ya. Nah, 660 ini adalah golden ratio dia 0,5. Jadi kalau dia turun ke 650 lebih mantap lagi ya di 0,382. Dan kalau dia rebound dari 650 berpotensi bisa ke 710, pertama resisten terdekat, atau ke 745. Oke, itu untuk MTDL. Menurut teman-teman menarik. Oke, saham berikutnya itu OPMS. Sama ya, kita lihat OPMS dia naik kemarin sempat jadi perhatian ya di running trade, dia terus nih 5 September sampai ARA tuh OPMS. Nah setelah itu ya terus dia naik lagi yang lebih gila lagi 7 September, volumenya gila banget. Pas lihat mantep banget. Ternyata besoknya dibanting, tapi dibantingnya itu makin lama makin low volume. Teman-teman perhatiin deh, ini gede bantingannya low volume ya. Jadi kalau gue lihat dari OPMS, kalau pakai teori Fibonacci dia udah kepentok, dia itu sekarang close di 136 ARB ya. ARB nya dia 136, tapi ini di golden ratio 0,5 nih. Kalau kita lihat ini juga supportnya dia nih kita lihat ya. Nah kita lihat ke belakang, ini area supportnya si OPMS nih. Ini support kan udah jelas, gue tarik ya. Nah ini kan supportnya udah jelas banget nih, tak. Nah ini resistennya si OPMS kena turun lagi. Nah sekarang dia lagi berada di supportnya ya. Hopefully rebound nih dari sini. Kalau dia besok rebound, teman-teman bisa langsung lihat ya. Kalau emang ada perlawanan buat
dia rebound, maka menurut gue best price nih 136 ya. Kalau ternyata dia turun gak rebound, bisa teman-teman tungguin di harga 128. Oke, 128 juga kita bisa lihat dia adalah support kuat juga, kita lihat ya. Nah oke, ini resistnya tuh kebentok tuh ya, pas jebol. Nah ini juga supportnya dia, jadi antara area 136 sama 128. Kita lihat stokastik kelihatan menunjukkan harusnya turun dulu, MACD kelihatan agak melemah sedikit. Jadi kalau emang dia harus turun 128 dulu juga nggak apa-apa. Nah pas di 128 jangan main langsung beli aja, tapi kita lihat ada yang ngecover gak. Kalau ada yang ngecover maka kita boleh ikutan entry. Coba kita lihat ya OPMS apa yang dilakuin sih. Nah OPMS ini big akum teman-teman. Si YP beli 1,3 miliar di average 136 ya. Berarti dia udah beli nih di 136 ya. Karena 136 ini kan kelihatan dia adalah support code-nya dia juga ya. Tuh. Jadi dia beli sini. Nah besok kita liatin dulu aja OPMS apa yang dia lakuin gitu. Kalau ternyata dia turun ya tungguin 128. Kalau dia naik ada perlawanan, ada buyer yang nahan cover, kita boleh ikutan aja. Ingat lagi-lagi money managementnya. Jangan masuk sebesar-besar porsi seperti kalian masuk ke market cap yang gede. Oke, coba kita lihat apakah foreign melakukan akumulasi. Nah foreign emang gak tertarik ya sama OPMS, kelihatan banget nih, karena kan dia sempet saham yang downtrend parah jadi belum menarik dia mungkin. Jadi tapi udah mulai ada transaksi sedikit-sedikit walaupun receh banget ya, receh banget lah, ini nggak usah dianggap. Jadi yang main itu pasti YP sama MG, bandar ya udah jelas lah ya. YP sama MG teman-teman udah ngerti lah itu broker. Oke lanjut ke saham berikutnya, energi Mega Persada. Oke, bagi yang punya energi, kemarin ada yang tanya yang punya energi turun-turun mulu nih, apa yang harus dilakuin nih? Kan kemarin kayaknya ARB ya, bukan, sorry kemarin turun 2,74% ya. Jangan panik ya, kalau misalkan emang itu karena dia turun itu wajar sih menurutku, karena dia udah kena resistance-nya yang seperti gue bilang, dia bikin double bottom. Kalau dia belum berhasil breakout dengan volume yang signifikan maka akan turun. Nah, kalau kita lihat MACD dan stokastik, MACD yang menguat tapi stokastik emang udah harusnya nandain ini turun dulu gitu loh. Turunnya sampai mana ya? Turunnya minimal sampai supportnya di MA 50 atau di MA 100. MA 50 di mana? 258 sampai ke 244. Jadi untuk NRG kalau dia belum berhasil breakout dari 300-an, harga 300 itu adalah resistance dia, belum di break dengan volume gede, maka berpotensi untuk turun gitu teman-teman. Dan kalau gue pribadi, gue berharapnya NRG untuk turun dulu ke 258 karena supaya dia pullback sehat, karena dia habis naik kenceng kan dari 25 Agustus kenceng gitu, turunnya kayaknya jarang gitu. Kalau kita lihat dari Fibonacci, kita tarik dari higher low ini ya, maka NRG turun sampai 252 itu adalah hal yang wajar, masih uptrend, masih bagus. Jadi gue tinggal tungguin aja NRG reboundnya dari 272 kah, 262 kah, atau 252. Setelah itu baru kita mulai entry ya. Kalau sekarang emang dia turun nggak apa-apa, tapi kalau dia berhasil breakout dari 306 dengan volume gede ya lebih bagus lagi, potensinya bisa ke 362. Coba kita ngelihat blok sumnya si ENRG. Oke, dia big akum teman-teman, dia masih big akum. YU sama FS yang beli, average mereka 283, 285, 284. Kalau kita dapat harga di 274 atau 272 lebih bagus lagi kalau dia besok turun ya, hopefully dikasih. Jadi kita boleh cicil beli di 272, 262 gitu ya. Di 252 juga masih oke. Stop lossnya kapan? Kalau kita habis itu ya ntar dulu stop lossnya kalau jebol dari MA 100 ya, 240 gitu atau 242. Makanya jangan masuk langsung full porsi di satu titik, jadi dibagi piramida ke bawah ya, jadi di bawah lebih banyak. Oke teman-teman, kita lihat coba NRG apa yang dilakuin foreign di NRG.
Oke, foreign terlihat akumulasi 789 dia masih akumulasi. Emang akumulasinya ya 5 miliar, 3 miliar, 2 miliar gitu ya. Jadi kita tunggu dulu. Menurut teman-teman energi menarik gak? Oke, saham berikutnya itu MAPI. Nah, Mitra Adi Perkasa. Nah, MAPI ini diem-diem, bukan diem-diem sih. MAPI ini teman-teman kalau liatin ini tuh saham uptrend loh. Jangan salah loh. MAPI ini uptrend. Kelihatan ya, dia golden cross uptrend terus nih. Higher low, terus. Higher low terus loh. Ya, ini tuh trend channelnya dia uptrend. Higher high terus. Tuh. Ya, kelihatan ya. Uptrend loh, dia pergerakannya masih naik. Dan sekarang si MAPI ini baru aja rebound dari trend line-nya dia atau di MA50-nya. MA50-nya tuh kelihatan ya. Gue zoom in, teman-teman bisa lihat dia baru kepentok MA50, dia langsung rebound. Kita lihat ya historinya, kalau dia rebound dari MA50 dia berpotensi naik sampai bikin higher high lagi. Oke, teman-teman perhatiin itu ya, lagi-lagi story repeat itself. Kepentok MA50 dia rebound, maka berpotensi sampai ke trend line dia lagi. Pentok, rebound, kena. Oke, ini kepentok naik, ini kepentok dia rebound, maka berpotensi sampai mana ya? Kalau misalkan dari itu ya sampai sini nih, minimal sampai 1060 atau sampai ke 1100. Oke, kalau kita lihat stokastik, dia golden cross loh, menarik ya. Stokastik golden cross loh. MACD emang terus melemah. Oke, MACD emang terus melemah nih teman-teman. Masih kelihatan melemah ya, berarti dia tandanya untuk turun. Tapi dari histogram kita melihat udah ada tanda-tanda menguat sedikit. Apakah bisa demikian? Ya kita tunggu aja gitu ya. Kita tinggal tunggu apa yang dilakukan si MAPI. Kalau mau entry boleh juga sih. Kita lihat harganya si Bandar yang akumulasi di harga berapa biar kita ikutan. MAPI. Oke, 9 September masih small distribusi netral. Yang beli GW sama BK. Nih BK Feren udah ngecek nih. Si AK ngejual, si BK malah ngebeli. Oke, belinya mereka di average berapa? Kita lihat yang 987 ya. 987, 990, 988. Pokoknya area berarti 990 sampai 980-an. Oke. Nah, kalau misalkan untuk entry MAPI kita beli di 995, kita masih beda cuma 1 poin sama BK. Oke. Kalau besok dikasih 990, maka ya kita sama BK. Coba kita lihat foreign ngelakuin apa sih di MAPI. Nah, teman-teman perhatiin tuh, foreign akum terus. Dari 10 Agustus dia akum terus sampai 9 September. Berarti kan ini ada yang menandakan bahwa saham ini udah mulai makin dilirik sama foreign gitu, karena dia uptrend, dia sideways-nya lebar gitu, terus enak nih buat nge-swing, sebetulnya enak saham-saham yang kayak begini. Jadi berpotensi sampai sini. Coba ya kita ukur ya berapa persen sih potensinya. Oke, nah kurang lebih 10%. Stop loss-nya kalau jebol emang 50, 4% atau 5%. Menurut teman-teman MAPI menarik gak sih? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan mohon bagikan video ini jikalau dirasa video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.